wabarakatuh. Senior saya, Ketua SA yang saya hormati, Prof. Ganjar Kurnia. Juga alhamdulillah ini luar biasa bisa, terima kasih sudah diundang di sini, bisa bersilaturahmi dengan keluarga besar Unpad. Sebagian adalah teman-teman saya dulu begitu ya. Yang satu angkatan dulu di Bandung itu Prof. Ari Yunus, kemudian Prof. Trianggono Ahmad, Prof. Ina Sagir, saya kira itu teman-teman satu kelas dulu. Alhamdulillah, cuma mereka setia di Bandung, saya sekarang di Surabaya, dulu Persib, sekarang Persebaya. Bonek ini sekarang, bersatu dengan Prof. Badi Munir gitu. Yang saya hormati juga Ketua MBA dan beserta jajarannya semua, Pak Arif Yahya. Beliau juga satu angkatan saya di ITB, walaupun beda jurusan. Kemudian Ibu Rektor yang saya muliakan, Prof. Rina, dan para pembicara yang juga hadir. Luar biasa tadi Pak Yudi Latif, kemudian Pak Kadarsah, teman saya yang luar biasa, Pak Badi Munir, dan semuanya. Izin saya share screen dulu. Baik, Bapak Ibu semua, alhamdulillah tadi kita sudah menyaksikan para pembicara narasumber yang luar biasa. Tapi ada satu hal yang membuat saya tertegun begitu ya, karena hampir semua yang disampaikan itu kurang lebih sama. Jadi saya khawatir kalau saya menyampaikan hal yang sama, bosan juga kira-kira ya, itu lagi. Tapi tidak apa-apa, saya kira sebagai bagian dari proses memperkaya. Namun ada hal lain yang membuat saya juga tertarik untuk berbicara di samping apa yang sudah lengkap disampaikan tadi. Pertama adalah bahwa hampir semua pembicara berbicara soal apa yang akan kita hadapi sebagai bagian dari tantangan global dalam 30 tahun yang akan datang begitu ya. Namun di sisi lain sebetulnya yang juga penting untuk menjadi pertanyaan kita bersama, apakah perguruan tinggi kita, Unpad misalnya, atau ITS misalnya, kira-kira dalam 30 tahun yang akan itu masih laku apa enggak kira-kira? Masih mau enggak didaftar oleh mahasiswa kita gitu. Ini saya kira menjadi bagian sangat penting sekali gitu untuk kita coba pahami posisi perguruan kita pada 30 tahun yang akan datang. Karena secara prinsip memang benar, walaupun tadi sejak awal sudah disampaikan dari apa yang menjadi latar belakang dari diskusi ini oleh Senat Akademik Unpad, yaitu bahwa ada 3 challenge yang dihadapi oleh kita dalam periode ke depan ini. Pertama adalah perkembangan teknologi yang sedemikian pesat melalui industrial revolusi 4.0, kemudian perubahan sosiokultural, dan kemudian yang terakhir adalah berkaitan dengan global warming begitu. Ini benar adanya begitu, dan tadi ditambahi juga oleh Pak Kadarsah adanya dampak dari COVID-19 begitu ya. Ini diintentege gitu kalau bahasa Sunda. Tetap ini merupakan bagian dari disruption yang saya kira menjadi tantangan tersendiri, dan ternyata dari sisi yang lain blessing in disguise-nya justru mempunyai dampak positif sebetulnya. Itu seperti apa nanti kita akan coba bahas lagi. Nah, kalau kita melihat dari ketiga tantangan tersebut, sebetulnya menurut saya semuanya dipicu oleh hal yang sama sebetulnya gitu. Kalau kita lihat kembali dari apa yang kita dalami ini, ya bahwa semuanya berawal dari tren teknologi yang berkembang sedemikian pesat. Jadi sebetulnya ini asal muasal dari kebutuhan ini, dan kemudian ditunjang oleh hawa nafsu manusia untuk terus memenuhi apa yang menjadi keinginannya, bukan apa yang menjadi keperluannya begitu. Sehingga itu sebabnya perkembangan teknologi yang sedemikian pesat ini menjadi trigger yang luar biasa yang merubah sosial kultural dari masyarakat, dan dalam waktu yang bersamaan juga menyebabkan perubahan terhadap kondisi iklim global gitu, karena aktivitas yang dilakukan cepat atau lambat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap lingkungan. Mungkin Bapak dan Ibu masih ingat ya, ketika tahun 90 kita masih suka ke wartel gitu ya, atau kalau mau dipanggil kita harus menggunakan pager gitu. Kalau lihat itu yang telepon yang bisa dipakai untuk mengejar maling juga itu, kira-kira gitu, bisa dilempar itu pakai itu. Nah itu tahun 90-an ya kita berbicara soal itu. Nah sekarang ketika tahun sekian 2020 ini
kita sudah berubah menjadi satu gawe yang secara prinsip semua fungsi yang ada dilakukan di dalam tahun 90 lalu itu diringkas hanya dalam satu buah gawe begini. Jadi artinya apa? Artinya dalam merefleksikan tahun 2050 yang akan datang, tentunya kita juga bisa kurang lebih membayangkan 30 tahun ke depan seperti apa, dengan melihat 30 tahun ke belakang seperti apa gitu ya. Dalam posisi seperti itu, kira-kira apakah kita bisa memprediksi kondisi pada tahun 2050 yang penuh ketidakpastian ini dengan melihat atau merefleksi kondisi yang ke belakang? Jawabannya mungkin tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena perkembangan yang sekarang itu jauh lebih cepat daripada perkiraan yang ada sementara ini gitu ya. Jadi kalau kita bicara dulu mungkin tidak pernah terbayang ya travel ke ruang angkasa. Ini mungkin dalam waktu dekat akan terjadi gitu ya. Kemudian proses pengantaran barang, orang dan sebagainya sudah lagi tidak berbasis darat gitu ya, berbasis udara menggunakan drone, dan itu sudah ini. Atau darat pun juga sudah revolusi luar biasa dengan hyperloops yang dikembangkan Virgin itu, sehingga kecepatannya melebihi kecepatan pesawat sendiri gitu ya. Dan hal-hal seperti ini menjadi ciri khas dari apa yang akan terjadi di masa depan, baik dari segi fisiknya maupun dari segi softwarenya, termasuk pengembangan artificial intelligence yang bisa menyangkut banyak hal dari aktivitas kehidupan. Termasuk tadi yang disampaikan juga metaverse dan yang pada prinsip menjadi alat pembelajaran di masa datang melalui pendekatan virtual tetapi seperti real, jadi menggunakan pendekatan augmented reality begitu ya. Demikian juga tentang penggunaan energi yang saat ini sudah menuju kepada yang renewable. Kenapa saya katakan kita tidak bisa merefleksikan 30 tahun yang akan datang dengan 30 tahun yang lalu begitu ya, 30 tahun ke belakang. Karena kalau kita lihat dari perkembangannya antara satu industri, revolusi industri 1, kedua, ketiga, itu terjadi perubahannya yang berbeda. Kalau kita bicara dari 1 ke 2 misalnya, itu terjadi dulu yang industri pertama ketika ditemukan mesin uap itu 1784, sementara industri yang kedua ketika terjadi assembling line yang otomasi itu 1870. Artinya apa? Terjadi proses perjalanan 100 tahun. Sehingga ketika disrupsi itu terjadi, gangguan itu terjadi, manusia itu mempunyai waktu untuk merecover dirinya. Ya, gitu. Artinya dalam hal ini ketidakseimbangan lingkungan yang terjadi akibat tadi disrupsi industri itu melalui perjalanan waktu bisa diatasi secara baik begitu, karena waktunya cukup 100 tahun. Industri 2 ke industri 3 juga demikian. Terjadi prosesnya dalam waktu yang relatif juga sama 100 tahun. Nah, tapi dari 1970 sampai sekarang itu kurang lebih cuma 30 tahun terjadi revolusi industri 4.0 yang pada prinsipnya hanya berlaku kurang lebih sekitar 30 tahun. Nah, ini perubahan ini sedemikian cepat sehingga manusia tidak mempunyai kemampuan yang cukup untuk merecovery dirinya sendiri, menyesuaikan dengan keseimbangan baru. Nah, jadi sebetulnya proses terjadinya disrupsi itu hal yang biasa sebetulnya. Manusia sudah mengalaminya dalam beberapa era, namun dalam kondisi yang sekarang sedikit berbeda. Nah, kenapa berbeda? Karena perbedaannya teknologi sekarang dipicu oleh perkembangan teknologi digital yang luar biasa memacu perkembangan teknologi lain secara eksponensial. Tadi sudah disebutkan artificial intelligence, augmented reality. Nanti kalau suatu saat saya yakin Bapak dan Ibu perlu bertanya ya, apakah kita itu masih diperlukan nggak oleh UNPAD gitu? Jangan-jangan karena untuk bersaing secara internasional, karena mimpinya tuh semua world class university supaya kita laku, boleh saja kita tuh akhirnya mengundang dosen dari Harvard University sebagai dosen tamu yang rutin mengajari kita tanpa harus menghadirkan mereka di sini, karena secara visual mereka bisa hadir dalam bentuk 3 dimensi dan seolah-olah kita berinteraksi. Apalagi seperti tadi metaverse proses augmented reality sudah sedemikian maju sehingga nanti seolah-olah kita berinteraksi secara langsung, padahal sebetulnya adalah virtual saja. Nah,
Kemudian demikian juga proses pengembangan ini, pembangunan ya struktur. Kita nanti mungkin membangun gedung tuh tinggal kirim itu dari Amerika yang bangunnya gitu ya, di print secara jarak jauh dari sana hingga bangunan jadi dalam waktu cepat. Nah, hal-hal seperti ini sedemikian pesatnya terjadi itu akibat dari perkembangan teknologi digital. Dan itu juga kemudian dipicu oleh perkembangan bioteknologi yang juga cukup cepat, yang sekarang sudah terjadi proses photocopying manusia, gen manusia gitu ya. Walaupun dalam hal ini si penemunya tuh waktu menjadi topik dunia, kemudian tiba-tiba hilang begitu saja ya di Cina itu. Saya tidak tahu kenapa begitu. Tapi hakikatnya ada potensi untuk melakukan hal yang seperti itu gitu ya. Walaupun untuk tujuan baik bisa saja. Jadi yang tadinya asma jadi tidak asma ya, karena gennya dipotong, digunting gitu ya, disembuhkan sehingga turunannya tidak akan gen tidak, atau dianya sendiri tidak akan mengalami asma lagi misalnya, dan seterusnya. Kemudian nanoteknologi dengan perkembangan new material seperti tadi ditunjang oleh sistem digital yang luar biasa tadi, kita bisa melakukan 3D printing di mana saja untuk melakukan apa saja. Dan itu semua membuat kita tuh semakin ya istilahnya semakin global ya, tidak ada lagi batas negara, batas wilayah gitu. Dan itu semua dipicu oleh adanya sesuatu yang dipicu oleh perkembangan teknologi berbasis digital yang berprinsip pada data. Jadi pada prinsipnya data informasi itu menjadi hal yang penting yang kemudian kita kenal sebagai cloud, big data, dan seterusnya, yang menjadikan proses ini berkembang sedemikian cepat. Ini kalau kita misalnya melihat dulu zaman kita masih mainframe, ya waktu saya masih kuliah ini masih menggunakan mainframe, yang namanya gedung yang satu handphone itu dulu satu gedung besar gitu ya, luar biasa. Sekarang sudah PC aja sekarang di kampus tuh sudah tidak ada yang pakai gitu ya. Jadi beratus-ratus PC itu seolah-olah jadi pengangguran saja karena semua sudah berpindah menjadi sistem yang lebih mobile. Nah, di sisi lain IoT, smart machine yang tadi saya bilang, big data, analitik, itu makin berkembang makin cepat. Jadi artinya apa? Perkembangan teknologi ini yang akan menjadi primadona di masa yang akan datang, dan bukan semata-mata perkembangan teknologi digital berbasis digital ini sebetulnya, tapi berdampak pada proses produksi atau proses industri yang pada akhirnya menimbulkan masalah terhadap lingkungan maupun kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Jadi dampaknya itu luar biasa. Jadi kalau misalnya kita sebut 3 challenges, sebetulnya awalnya menurut saya dari aspek perkembangan teknologi yang terlalu cepat. Nah, akibat dari dampak ini yang menjadi ciri khasnya tuh, nah ini mungkin itu perlu direfleksikan kepada universitas kita masing-masing ya. Pertama, segala sesuatu basisnya tuh digitize, ya, sehingga secara prinsip semua informasi itu sudah terdigitalisasi. Jadi kita sudah bisa mengecek ya jejak historis kita, apa yang kita lakukan berapa tahun yang lalu dan sebagainya sudah sedemikian sederhananya. Kemudian yang berikutnya, ciri khas berikutnya adalah dematerialize. Tadi sudah saya sampaikan, ketika tahun 2090 yang lalu, kita menggunakan sesuatu itu satu-satu, ngerekam pakai rekaman sendiri, kemudian memfilm pakai film sendiri, ya, terus kamera sendiri, terus kemudian telepon sendiri. Apapun lah, baca menggunakan alat sendiri. Sekarang semua tidak, semua menyatu dalam satu unit yang terintegrasi. Gawe yang sederhana tapi canggih begitu ya. Nah, konsekuensi daripada apa? Daripada dematerialize itu apa? Demonetize. Artinya apa? Hampir bisa dikatakan semua hal yang dulu sangat mahal untuk mendapatkan sekarang sangat murah gitu ya. Bayangkan kita bisa membeli satu rak buku ya penuh, mungkin 2000 buku, itu hanya disimpan dalam handphone kita saja gitu ya. Segala sesuatu serba murah, bahkan kita sekarang bisa bicara dengan teman, saudara, keluarga di Amerika, di ini berjam-jam gratis gitu ya. Nah, artinya terjadi proses demonetize. Yang terakhir adalah democratize. Nah, ini yang luar biasa yang perlu kita pahami, bahwa karena terjadi proses demokratisasi, maka artinya semua orang mempunyai akses yang sama untuk maju, untuk berkembang, untuk menjadi orang kaya, katakanlah begitu. Jadi untuk jadi orang kaya tidak perlu harus tua dulu. Untuk jadi orang pinter tidak harus sekolah dulu. Nah, itu yang jadi persoalan gitu ya. Orang bisa mendapatkan akses dari mana saja tergantung bagaimana dia menyesuaikan
beradaptasi dengan kondisi yang ada saat ini. Jadi efek daripada perkembangan teknologi berbasis digital ini sekarang seperti itu gitu. Semua orang punya kesempatan yang sama untuk bisa maju. Nah, karena itu kalau kita bicara faktor dampak ini, Bapak dan Ibu pasti sudah tahu ya, no border, no time constraint, karena 24 jam jalan terus di mana saja bisa terjadi karena global, beroperasi secara internasional, dan konsekuensinya apa? Karena global, jadi kompetensinya kompetisi ya internasional. Jadi kita tidak bersaing dengan antara ITB, UTS, Unpad, tidak. Tapi kita bersaing dalam tanda kutip ya, secara internasional dengan siapa saja. Jadi kita sekarang masih bicara kira-kira perguruan tinggi kita mau apa gitu ya, ke depan itu seperti apa, membuat kurikulumnya dan sebagainya. Tapi di sisi lain ya, yang kita layani sebetulnya mahasiswa yang kita layani nanti itu adalah mahasiswa yang saat ini masih belum jelas gitu ya identitasnya, katakanlah begitu, apa namanya, sehingga boleh jadi ya ketika nanti kita sudah mengalami posisi tersebut, mereka justru mungkin tidak memilih kita gitu. Itu karena secara prinsip sebetulnya dunia menjadi global village sebetulnya gitu. Nah, akibat apa? Akibat dampak dari revolusi industri itu termasuk mengaburnya batasan-batasannya gitu. Serba real time gitu. Akibatnya apa? Dampak daripada terjadinya disrupsi ini, pertama kalau dulu kan ada abad primitif, pertanian, era primitif, era pertanian, industri formasi. Sekarang tuh smart society ya. Yang namanya pemerintah sekarang tuh makin sulit gitu ya untuk bisa dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Apalagi kalau antara perbuatan dengan omongan berbeda, makin tambah tidak percaya masyarakat. Dan karena apa? Masyarakat semakin smart, semakin mudah mendapatkan informasi dari mana saja. Demokratisasi tadi. Kemudian yang kedua, perubahan gaya hidup ya, karena pada prinsipnya kalau sekarang kita tidak kenal waktu, kapan saja bisa dihubungi, di mana saja, siapa saja. Distributed virtually ya, connected timeless. Nah, demikian juga generasinya. Katakanlah kita sebut kalau kita bicara generasi X yang 70-an 90 ya Y apa namanya 80 90, C kita sebut C aja yang Z dan seterusnya itu ya. Karena apa? Mereka adalah generasi yang kreatif, fast, kolaboratif, borderless, connected ya. Nah, konsekuensinya apa? Perguruan tinggi sendiri tadi sebetulnya sudah dibahas dalam tadi oleh Pak Kadarsa, bahwa sekarang itu perguruan tinggi itu berbasisnya kepada 3 hal, tidak hanya pada pendidikan research. Jadi kita tidak bicara tridharma sebetulnya, di sana ada juga entrepreneur gitu. Entrepreneur dalam hal ini kita mengupayakan agar terjadinya proses hilirisasi dalam menghasilkan karya-karya yang secara prinsip bermanfaat langsung kepada masyarakat. Nah, tentang masyarakatnya sendiri ini yang ingin saya sampaikan ya, ketika kita bicara soal tantangan ke depan, sebetulnya lebih penting lagi, kira-kira generasi yang akan datang tuh mau nggak memilih kita, itu penting sekali saya kira bagi kita untuk memikirkan gitu. Karena itu kita mungkin harus fokus terhadap misi kita sebetulnya apa. Kalau saya sebetulnya lebih senang seperti yang juga disampaikan Pak Yudi Latif tadi, atau samalah mungkin seperti yang disampaikan tadi Kiai Ahmad Dahlan ya, sama dengan yang dikatakan Socrates bahwa tujuan pendidikan itu adalah mendidik manusia menjadi lebih baik. Nah itu yang dilupakan gitu ya. Kita sekarang itu cenderung mendidik manusia, apalagi di perguruan tinggi, untuk mendapatkan kompetensi keilmuan. Dan yang kedua berlevel internasional seperti itu gitu ya. Itu yang dikejar ya, sangat materialis menurut saya gitu ya, tidak ada unsur nilai di dalamnya gitu, dan itu yang membuat saya khawatir gitu ya. Boleh jadi mereka itu nanti menjadi insan-insan yang hanya peduli dengan kepentingan dirinya sendiri ya, sambil menjatuhkan yang lain. Padahal dalam sistem perkembangan revolusi industri 4.0 sekarang, justru itu yang tidak diperlukan. Makanya mungkin saya kalau bicara tentang pengalaman saya waktu masih rektor ya, saya selalu mencoba membangunkan teman-teman itu dengan mengatakan saya akan membangun nilai di sini gitu ya. Artinya dalam hal ini
pendidikan itu, apalagi kalau kita bicara kompetensi keilmuan, memang penting, tapi itu bukan hal yang utama. Apalagi kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan oleh Thomas Alva Edison, yang disebut menurut dia kan jenius itu, dia bilang 15 sampai 20% itu adalah intelijennya. Tapi setelah itu adalah kerja keras. Tapi dengan perkembangan teknologi fisiologi gitu karena sekarang dunia pendidikan sekarang kita tahu bahwa sebetulnya yang dimaksud kerja kerasnya versinya Thomas Alva Edison kalau sekarang kita terjemahkan sebagai soft skill. Jadi boleh dikata bahwa pendidikan formal itu hanya menentukan kurang lebih sekitar maksimum 20% dari keberhasilan seseorang ketika dia sudah berada di lapangan gitu ya. Ketika dia sudah berkarir. Selebihnya itu adalah soft skills-nya. Jadi maksud saya, kenapa waktu itu saya mengatakan saya ingin membangun nilai di ITS ketika menjadi rektor, karena yang saya pentingkan adalah menghasilkan insan yang secara prinsip tahu misi hidupnya gitu ya. Sebab kalau tanpa itu dia tidak punya arah, dia cuma mengejar harta saja, dia cuma mengejar kepentingan dirinya, itu bahaya menurut saya. Dan ini mungkin yang perlu diitukan juga ya, karena kalau dikejar ya, apa yang menjadi perkembangan teknologi sekarang tidak kekejar sebetulnya, to be frankly gitu ya. Karena itu saya sangat setuju pendekatan yang disampaikan oleh Pak Yudit Latif maupun Pak Kadarsa, bahwa untuk menjadi world class university itu basisnya adalah lokal. Kita mendapatkan atau kita melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga manfaatnya itu bergaung secara internasional dan menjadi rujukan internasional. Contoh nyatanya tuh begini ya, contoh nyatanya tuh misalnya kita tuh negara kepulauan, tetapi mengapa orang tidak berbicara aspek yang berkaitan kepulauan di Indonesia? Sebetulnya ketika Pak Presiden pertama kali jadi presiden periode pertama, itu sudah mengatakan fokus ke laut kembali gitu ya, poros maritim dan seterusnya. Saya sangat senang sekali waktu itu ya, karena dengan begitu kita punya hal yang menjadi acuan secara jelas gitu, harus fokus sebetulnya. Tapi pada waktu periode kedua kebetulan kan saya jadi tim itu kalau panelis ya, tim kedua panelis kan panelis debat presiden itu saya menjadi tim panelis. Ketika saya lihat itunya Pak Jokowi, ya mohon maaf ini saya katakan, yang namanya poros maritim itu terus kemudian poros maritim itu tidak ada kata-kata itu lagi, gitu di kedua tuh sama sekali tidak ada. Jadi artinya sebetulnya pola pembangunan kita sendiri itu tidak pernah konsisten fokus kepada tali yang sama, gitu ya. Padahal untuk bisa maju itu tidak bisa terjadi hanya dalam 1 atau 5 tahun, satu periode atau 5 tahun. Harus bertahun-tahun dan itu konsisten. India itu menjadi contoh yang baik, Cina itu menjadi contoh yang baik. Cuma bedanya kalau Cina itu berbasis pada mereka berkeyakinan bahwa infrastruktur yang membangun, menunjang pertumbuhan ekonomi, tapi India sebaliknya. Tapi kita sudah melihat ya ternyata bahwa memang Cina lebih maju daripada India dalam hal pembangunannya. Lepas daripada itu, artinya mereka paham betul. Nah, itu yang pertama yang perlu kita tahu, siapa sebetulnya generasi yang kita layani. Ketika saya jadi rektor, saya pernah membaca kajiannya Belanda. Dulu tuh Belanda, ternyata dia punya wisdom yang menurut saya luar biasa. Dia tuh memperhatikan karakteristik dari para rakyatnya, para masyarakat di Indonesia. Mereka tuh sudah memperhatikan, kalau mencari engineer, ahli teknik, itu dari Jawa Timur. Gitu. Kalau mencari birokrat itu dari Jawa Tengah. Kalau mencari diplomat itu dari Jawa Barat. Jadi artinya apa? Ternyata kita tuh punya kekhasan, kespesifikan yang membuat kita menonjol dibandingkan yang lain. Makanya ketika saya menjadi rektor ITS, saya berpikir kalau soal engineering saya sudah yakin itu. Saya yakin kita tuh punya kemampuan itu karena sudah bakat dari situ ya. Sekarang kita tidak memoles supaya nilai kemanusiaannya yang tumbuh karena tujuan pendidikan adalah membuat manusia lebih baik gitu. Nah, itulah yang kemudian saya poles. Karena itu saya selalu mengatakan belajar yang terbaik, ya saya selalu kompanyekan itu di ITS. Belajar yang terbaik adalah dengan cara mengajarkan. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena hakikat manusia itu pada prinsipnya kemuliaannya
ditentukan oleh apa yang dia bisa berikan, bukan apa yang dia raih. Nah, karena itu ketika misalnya di ITS, saya selalu encerkan, ajarkan yang lain, beritahu yang lain, kita punya jaringan ya di Indonesia Timur, anggotanya sampai 32 universitas yang kita bina gitu, terutama di Indonesia Timur yang sangat ketinggalan. Kita bina dengan tujuan adalah mengajarkan sesuatu dengan tujuan kita belajar sesungguhnya, dan itu manfaatnya luar biasa menurut saya. Kita punya multiplier effect yang tidak bisa diduga, dan ini adalah bagian dari nilai itu. Nah, seperti ini menurut saya yang harus dilakukan. Lakukan yang terbaik untuk wilayah atau untuk lokasi di mana kita berada. Jawa Barat misalnya, karena saya juga dari Jawa Barat, jadi saya juga sangat senang kalau misalnya bisa melakukan ini. Tetapi manfaatnya itu terasa secara nasional bahkan internasional sih, sehingga menjadi rujukan internasional. Nah, itu prinsip dari World Class University, bukan mengejar-ngejar itu ya, mengejar-ngejar indeks, Scopus dan sebagainya. Itu sih seperti yang sampaikan tadi, saya setuju sekali. Itu bonus, saya selalu mengatakan begitu. Bahkan saya ketika mencoba meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa saya, karena seperti saya sampaikan kan, bahwa pendidikan itu sebetulnya yang penting adalah ketika mereka sudah lulus nanti, bisa nggak mereka survive di lapangan. Karena itu yang saya kejar itu adalah bukan kemampuan keilmuan di kampus gitu ya, kemampuan keilmuan kompetensi program studinya, karena itu nanti hanya jadi awal dasar aja, bukan hanya sih sebetulnya. Itu kalau sudah bagus penting juga. Tapi ketika sudah dia berkarir di masyarakat, apa yang bisa dia beri? Nah, karena itu saya sadar itu adalah soft skill. Soft skill itu diantaranya adalah leadership, kemampuan dia komunikasi. Maka saya wajibkan mahasiswa saya itu ikut lomba, dan di mana saja pun saya ikuti ya. Sampai suatu saat saya bilang, saya tidak peduli saudara itu menang apa tidak, karena itu bagi saya bonus. Yang penting saudara melakukan terbaik semaksimal yang saudara buat. Karena saya cobanya bangun kepercayaan, itu nilai gitu ya. Sehingga dalam satu masa tahun 2017 atau 17 ya saya ingat, atau 18 saya ingat, kita mengirim tim 3 ya, EcoCell Marathon di London, kemudian di Kanada lomba robot, kemudian di Amerika di Florida lomba unmanned ini boat, tiga-tiganya jadi juara pertama gitu ya. Jadi semakin mereka diberi kepercayaan, semakin militan. Jadi generasi sekarang berbeda dengan yang dulu kita gitu ya. Selama kita mampu memberikan kepercayaan dan membangun nilai di antara mereka. Nah, jadi penting sekali bagi kita untuk memahami nilai yang karakteristik dari generasi yang kita hadapi ya. Dan Belanda sudah mendahuluinya dari sejak kita ya. Nah, ini yang tadi saya sudah sampaikan, perbedaan antara masyarakat tahun 90 dengan sekarang, yang pada prinsipnya terbatas pada fisik, jarak, dan sebagainya, sekarang menjadi borderless ya, tanpa status dan seterusnya. Saya kira ini kita lewat saja gitu ya. Artinya karena ada 4 unsur tadi yang digitalize, demonetize, kemudian dematerialize, dan kemudian democratize. Akibatnya segala sesuatu menjadi sedemikian gampang didapatnya, dan yang menjadi ini saya berapa menit lagi ya, mohon maaf, mungkin kebanyakan bicara ya. Terus kemudian yang ingin saya bicarakan tentang perubahan iklim dan lingkungan sebagai salah satu dari aktivitas yang dilakukan manusia akibat perkembangan teknologi yang terlalu cepat, dibarengi oleh hawa nafsu manusia untuk mengejar apa yang dia inginkan, bukan apa yang dia perlukan. Nah, ini saya kira ini merupakan satu ringkasan yang sangat baik ya, bahwa climate change itu pada prinsipnya diinisiasi oleh dihasilkannya gas rumah kaca, katakanlah aerosol, dan tata guna lahan yang berubah, yang pada prinsipnya kalau yang di tengah ini sumbernya, yang di lingkaran kedua ini perubahan kepada sistem climate kita, kemudian yang keempat ini yang ke lingkaran ketiga ya, berarti yang paling luar ini adalah dampak yang terjadi ya. Secara terstruktur ini sudah digambarkan dengan baik, tapi mungkin saya akan jelaskan beberapa saja. Yang Bapak dan Ibu harus kita juga pahami bersama, itulah bahwa yang terjadi sekarang itu kita memuntahkan 122 juta ton gas rumah kaca setiap harinya, artinya dalam 24 jam itu terus-menerus. Dan itu setara dengan meledakkan 500.000 bom atom generasi pertama
setiap hari dalam 365 tahun. Luar biasa sekali sebetulnya aktivitas yang dilibatkan oleh manusia ini. Sehingga wajar sekali kalau kita melihat dari mulai tahun 1900 sampai 2020 ini, maka tahun yang 20 tahun yang terpanas itu adalah terjadi pada 20 tahun terakhir ini gitu. Semua terjadi pada tahun-tahun terakhir itu. Jadi intinya bahkan kalau kita melihat yang 5 tahun terakhir yang terpanas itu di tahun 2015, 16, 17, 18. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kalau tidak ada, mohon maaf ini saya mengatakan, kalau tidak ada COVID-19 ya mungkin kita sudah kiamat. Ekstrimnya begitu ya. Karena manusia tidak bisa dikendalikan gitu kalau tanpa adanya sesuatu yang membuat mereka mengeremnya. Dan yang luar biasa ya dari panas yang terperangkap di permukaan atmosfer ini, 93% itu lari kemana? Karena sudah terperangkap, larinya ke laut. Nah, yang menjadi persoalan inilah gitu. Ketika masuk ke dalam laut, suhu di muka air laut atau di dalam laut itu meningkat secara pesat. Ini kalau zaman dulu ya, suhu di dalam laut itu relatif sangat lebih dingin gitu daripada sebelumnya. Tapi sekarang itu selalu lebih tinggi. Bahkan kalau tidak ada COVID-19, 2020 itu mungkin pecah rekor di mana perubahan panasnya terjadi sangat luar biasa. Bahkan kalau diukur dalam setiap kedalaman dari mulai permukaan sampai 100 meter ke bawah, 300 meter, 700 meter ke bawah, ke 2000 sampai 2010, rata-rata suhunya tuh meningkat semua. Nah, ini yang menjadi hal yang luar biasa karena begini ya, kalau misalnya kenaikan ini terjadi, bahkan setengah kenaikan utama itu terjadi dalam waktu 20 tahun terakhir, ini akan mengubah biota yang ada di laut, dan itu akan berkonsekuensi secara global terhadap organisme yang ada di laut di dunia gitu, karena itu merupakan suatu rantai makanan sendiri. Gelombang panas laut ini meningkatkan 2 kali lipat frekuensinya sejak 92 ini, sehingga ini akan meningkat lagi kalau pemanasannya tuh meningkat 2 derajat, dan kalau tidak dilakukan sekali akan meningkat menjadi 50 kali lipat begitu ya. Nah, saya akan menggambarkan dampaknya, tadi sudah digambarkan di dalam grafis tadi, sebetulnya sangat lengkap, tapi yang ingin saya jelaskan hanya 3 unsur saja. Pertama, suplai makanan, kedua, air, kesediaan air, dan ketiga, kesehatan global. Nah, ini mungkin yang perlu juga dijadikan bahan studi gitu ya di dalam perguruan tinggi khususnya. Karena apa? Karena kalau kita perhatikan di tahun 2019 itu terjadi migrasi ya 24 juta rakyat di dunia ini akibat adanya cuaca yang ekstrim gitu. Jadi ini kalau dilihat dari jumlahnya itu 3 kali lipat loh, lebih banyak dari konflik akibat kekerasan. Jadi artinya apa? Efek dari pemanasan global itu sangat-sangat luar biasa gitu ya. Termasuk misalnya dalam ketersediaan air. Ini hanya saya beberapa contoh dari penyimpanan air yang ada di sini. Kehilangan es di Antartika dari tahun ke tahun ini yang peningkatannya luar biasa. Ya. Termasuk ini penurunan massa di Greenland gitu ya, berkurang sangat drastis sekali. Nah, itu dari segi ketersediaan air. Saya beberapa contoh saja. Terus dari segi surplus makanan ya, secara global, di beberapa daerah terjadi peningkatan. Nah, itu tidak enaknya dari efek dari global warming itu, karena tergantung posisi geografis ya, kondisi masyarakatnya dan ekonomi itu mempunyai dampak yang berbeda-beda. Kalau di Asia itu makin defisit terus, dan Asia itu termasuk kita di ancaman. Makanya tidak heran kalau sampai sekarang kita selalu import gitu ya. Jadi menurut saya harus ada upaya yang secara serius terintegrasi ya, bagaimana caranya agar kita terbebas dari bahaya ini gitu ya. Karena ini kalau dilihat dari segi ini masanya, biomasanya itu kita makin menurun, dan kita termasuk negara yang defisit gitu, benua yang berdefisit. Dan setiap kenaikan 1 derajat itu akan mengurangi produktivitas jagung sekian persen, gandum sekian persen, beras sekian persen, kedelai sekian persen. Jadi dampaknya luar biasa terhadap persediaan makanan, dan kemudian terhadap kesehatan ya, di mana pencegahan penyakit tropis secara global menjadi hal yang lumrah gitu ya, yang adanya di Afrika,
dengan mudah sekarang ditemui di Cibaduyut, cikungunya misalnya, sudah biasa kan kita ya, dan sebagainya, Zika virus dan sebagainya. Kenapa bisa melakukan terjadi proses penyebaran? Karena kondisi lingkungan semakin panas menyebabkan mereka mempunyai kesempatan untuk tetap survive dan menyebar ke seluruh dunia. Dan ini menjadi hal yang penting lagi gitu. Nah, ini yang terakhir sebelum nanti di ini, bagaimana sikap kita terhadap ketidakpastian ini ya? Pertama, tadi sudah saya sampaikan, Pak Kadarsa juga sudah mengatakan VUCA ini, kita harus mengerti dulu situasi kita saat ini. Yang penting bagi kita, misi kita tuh sebetulnya apa gitu ya? Apa yang kita ingin berikan kepada masyarakat begitu secara ini, atau ke negara kita gitu dalam proses pendidikan tinggi ini. Kemudian baru kita melihat seberapa jauh kita bisa memprediksi kondisi. Nah, ini yang sedang kita bicarakan bersama. Kalau kita memahami ini secara baik, ya dua-duanya secara baik, maka insya Allah bahwa perguruan kita itu akan benar-benar memberi manfaat yang lebih banyak begitu. Nah, kalau kita perhatikan dari angka pertumbuhan rata-rata Indonesia itu dibandingkan pendudukan dunia kita lebih banyak loh gitu ya dari segi jumlahnya, 48,9% dalam waktu seberapa tahun ini, 30 tahun ya. Nah, sedangkan dunia hanya 30,53%. Memang benar tadi seperti Pak Budir mengatakan bahwa kita itu akan diperkirakan akan menjadi kekuatan nomor 4 ekonomi terbesar di 2050 nanti. Ya, pada prinsipnya itu dilihat dari bonus demografi yang dimiliki. Tapi bonus demografi itu dengan catatan kalau para generasi penerus pada saat itu produktif ya. Tapi kalau sebaliknya nggak akan itu gitu ya. Jadi itu sangat tergantung bagaimana proses kita menyiapkannya. Jadi ketika kita menyiapkan untuk tahun 2050 sebetulnya yang lebih siap, yang lebih bagus gitu ya, menyiapkan kondisi untuk nanti dengan proses pendidikan yang memadai gitu ya, sehingga mereka siap dengan itu. Nah, sedangkan strategi pendekatannya saya kira kita tidak bisa mengikuti negara maju, sebab kalau kita misalnya bermain dalam posisi seperti mereka, kita lihat ya investasi yang mereka kembangkan baik Amerika maupun Cina itu luar biasa sekali, triliunan dolar ya untuk bicara soal perkembangan teknologi yang berbasis Industrial Revolution 4.0 ini, yang berbasis digital ini. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita bermain dalam platformnya mereka, nggak akan kekejar. Kita aja untuk masalah sanitasi, bidang saya gitu, sekarang itu masih tertinggal kok, masih nomor 2 di bawah, nomor 2 dari bawah di atas Laos dan Kamboja. Bagaimana kita sudah kesusul oleh Vietnam sekalipun gitu. Jadi dari sisi ini, kemampuan kita secara ekonomi kan tidak memadai begitu, sehingga perlu strategi yang smart ya, agar kita bisa bermain dan anak-anak kita secara prinsip bisa mengisi posisi sesuai dengan kompetensinya. Jadi karena itu diperlukan kemampuan yang up to date, yang sesuai dengan kebutuhan. Tadi sudah benar ketika kita sudah sepakat memasukkan proses pendidikan digital sebagai bagian dari coding ya, bagian dari proses pendidikan di perguruan tinggi itu sudah harus itu. Nah, yang luar biasa juga ya bahwa melek digital di kita tuh sekarang sudah sangat tinggi. Kenapa? Itu salah satunya dipicu oleh adanya COVID-19 itu gitu ya. Kalau dulu kan kita selalu offline gitu. Begitu ada COVID, komunikasi berbasis digital itu menjadi hal yang luar biasa, bahkan sama anak-anak SD sekalipun. Ini artinya apa? Di satu sisi COVID-19 itu menimbulkan bencana, tapi di sisi lain menimbulkan blessing gitu, di mana masyarakat kita diantarkan untuk paham terhadap kondisi yang digital. Ini mungkin sudah habis ya maksudnya ya. Mohon maaf. Iya, Pak. Prof. Nah, tapi di sisi lain pertanyaan tadi yang saya bilang, apakah perguruan tinggi masih laku apalah enggak gitu. Pasti laku gitu ya, karena ternyata ya pendidikan tetap merupakan bagian dari proses perkembangan suatu bangsa. Jadi pasti diperlukan gitu ya. Ini seperti yang dikatakan itu, apalagi itu berkaitan dengan pendidikan akan meningkatkan GDP gitu secara korelatif sangat positif. Jadi pasti diperlukan. Cuman yang kita malu itu kalau misalnya perguruan tinggi kita tidak berperan sebagaimana yang seharusnya, hanya sekedar melakukan proses pendidikan formalitas dan menghasilkan gelar semata yang digunakan untuk entry ke posisi mendapatkan pekerjaan yang layak. Tidak membentuk karakter, tidak membentuk nilai dari
mahasiswa yang kita hasilkan. Nah, itu sebetulnya yang menurut saya yang lebih penting. Jadi kalau soal pendidikannya sendiri itu merupakan hal yang perlu ya difokuskan lebih jelas kemana kita akan melangkahnya, dan yang dilayani oleh kita itu siapa, kita harus tahu betul. Sebab kalau tidak, ya dengan berlakunya pendekatan metaverse yang dilakukan ini, bisa jadi nanti mahasiswa kita itu lebih senang diajar oleh dosen dari Korea, gitu. Karena bisa virtual, tidak perlu kemana-mana di rumah, pendekatannya seperti benar, gitunya nyata. Kemudian mereka menggunakan bahasa Korea, apalagi sekarang banyak K-pop gitu ya, senang dengan drakor, ibu-ibu juga begitu, sehingga mereka senang mendengar bahasa Korea, tapi terjemahannya dalam bahasa Indonesia gitu, dan apa namanya itu sangat sangat gampang sekali gitu loh. Nah terus kita kerjaannya dosen kita jadi apa gitu ya, jadi menurut saya tuh kita harus punya kekhasan yang membuat mereka merasa perlu dengan kita gitu. Nah ini saya lewat saja, ini juga saya lewat, ini karena bidang ini terlalu ini. Nah yang terakhir saja gini ya, sehingga untuk bisa survive terhadap dampak dari tiga tantangan tadi, perguruan tinggi harus berbasis entrepreneurship, itu jelas-jelas. Yang kedua, kita sebetulnya sudah lagi bukan pada zaman kompetisi, sekarang itu kompetisi. Kita harus pada era kolaborasi, tidak ada yang namanya saya harus lawan ITB, misalnya, nggak ada. Harus kolaborasi untuk memperkuat masing-masing. Kemudian ketiga, networking. Keempat, teamwork. Kelima, out of the box ya, harus berpikir inovasi. Jadi itulah syarat-syarat penting yang harus kita didik kepada anak-anak kita, despite apapun bidang keilmuannya, karena bidang keilmuan seperti yang saya tadi bilang, itu hanya memenuhi kebutuhan dasar dia untuk berpikir secara ilmiah sebagai seorang sarjana. Sedangkan keberhasilannya ke depan ditentukan oleh soft skills-nya. Makanya Pak Menteri itu mendeklarasikan tentang Merdeka Belajar, kampus merdeka, karena hakikatnya begitu, 30% boleh diambil di luar. Tapi saya heran beberapa dosen ya di beberapa fakultas, nggak tahu di Unpad ya, di saya, itu ada yang tetap ini perlu gitu. Jadi si mahasiswa yang akan ngambil di luar tuh on top gitu ya. Nah, itu sudah menambah beban masih itu bagaimana cara berpikirnya gitu ya. Jadi masih dengan pola pikir konservatif, konvensional, ya tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang tidak. Kalau misalnya harus terus begitu atau memaksakan begitu, mereka akan ditinggal mahasiswa pada akhirnya gitu. Karena ingat nanti kita itu menjadi global village dan basisnya itu tidak lagi basis negara, basis wilayah, tapi menjadi basis yang global sifatnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini menggelitik ya. Apakah perguruan tinggi masih dibutuhkan di masa depan gitu? Itu pertanyaan tadi di awal, di bagian akhir disampaikan juga bahwa masih diperlukan. Nah, tapi, nah itu kan tapinya. Ini yang harus kita rumuskan. Ya. Nah, tapi ya, pendidikannya adalah terutama adalah pendidikan nilai, kemudian pendidikan cara berpikir. Karena pada hakikatnya sebetulnya pengetahuan itu sekarang bisa didapat di mana saja, kan? Bisa di YouTube. Dan ini bisa lintas sebetulnya dari berbagai sumber yang ada di dunia. Tapi kalau belajar berpikir sih stream of thinking, critical thinking, nah itu kan harus ada pelatihan-pelatihan yang bersifat khusus. Mungkin di sanalah salah satu peran yang harus kita mainkan di masa yang akan datang.